Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di channel Jojo Pam. Hari ini kita topiknya untuk pembahasan seputar daun ketapang yang biasa dipakai untuk pengobatan tradisional, untuk pengobatan ikan-ikan yang lagi sakit, dan banyak manfaat dan fungsinya yang lain. Jadi hari ini kita coba untuk mengambil saripati dari air daun ketapang yang telah tua, yang telah keringnya. Jadi teman-teman semua pencinta ikan cupang dan pencinta untuk obat-obat tradisional, hari ini pembahasan kita masih seputar daun ketapang dan kita akan membahas lebih detail tentang dan fungsi apa aja dan manfaat dari daun ketapang ini. Jadi hari ini bahan-bahan yang kita siapkan berupa daun ketapang kering ya, yang telah kita cuci. Ini dalam arti daun ketapang kering, daun ketapang yang telah jatuh, tidak diambil dari pohonnya, tapi yang telah jatuh ya, yang kuning, dan kita jemur sampai dia kering. Seperti ini ya, seperti ini, biar dia betul-betul kering. Jadi, kenapa kita ambil yang daun yang kering? Karena pada saat daun yang muda kita ambil, itu masih memiliki getah. Jadi, manfaatnya tidak banyak ya. Dan nanti dia ada efek sampingnya pada ikan yang akan kita kasih. Kalau dia tadi daun muda. Jadi kalau daun yang telah kuning dan jatuh, dan seperti ini kering, itu manfaatnya cukup banyak. Nanti kita bahas, teman-teman semua, sambil kita nanti memasaknya, merebusnya, sambil kita bahas nanti. Jadi teman-teman semua, jangan lupa like and subscribe video kita agar lebih bermanfaat lagi, dan teman-teman yang tidak tahu boleh di-share ke teman yang lain. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang pengen tahu banyak tentang tanam-tanaman dan perikanan. Oke, saksikan terus video kita. Oke, teman-teman semua, ini dia bahan-bahan yang kita siapkan untuk proses perebusan atau penguapan, atau kita steam, namanya masing-masing daerah beda ya teman-teman. Jadi bahan-bahannya seperti yang saya bilang tadi, daun ketapang kering, air kita kurang lebih 2 liter, dan rebusan ya, tempat rebusan. Jadi pada saat kita akan merebus, kita akan memasukkan daunnya terlebih dahulu. Seperti ini teman-teman. Kita koyak ya, seperti ini. Jadi teman-teman biar tahu kenapa kita koyak, karena yang kita ambil saripatinya ya, dia seperti jamu. Jadi saripatinya kita ambil, kita koyak, kalau bisa kita potong, tapi ini karena udah kering, kita robek kecil-kecil agar manfaatnya dapat ya teman-teman. Seperti ini terus. Ya, biar tahu teman-teman. Ada juga proses teman-teman yang lain, setelah air direbus baru dimasukkan daun. Itu juga boleh, tapi saya tidak buat seperti itu. Kenapa? Karena kalau dia sudah mendidih, air dimasukkan daun, dia intisarinya kurang keluar semua ya teman-teman. Karena dibantu dengan penguapan, dengan air yang mendidih, itu akan membuat unsur-unsur yang bermanfaat dari daun ini akan keluar ya. Jadi teman-teman jangan salah, diperhatikan, dia dimasukkan pada saat air dimasukkan dan api belum hidup, atau pada saat baru hidup ya, bukan telah mendidih daunnya dimasukkan.
Oke teman-teman, ini selanjutnya seperti ini terus. Jadi untuk 2 liter air kita membutuhkan kurang lebih 50 lembar daun ketapang ya, supaya dapatnya maksimal kental dan akan menjadi 1,5 liter ya. Itu dia. Terus seperti ini ya teman-teman. Jadi daunnya boleh yang sudah bolong-bolong atau yang masih rapi bagus, itu tidak masalah, sama ya. Ini sudah. Nah, jadi seperti ini ya rekan-rekan semua, perhatikan. Sekarang kita tuang airnya. Ini kurang lebih 1 liter, kita tambah lagi. Ini sudah 2 liter ya teman-teman. Ini sudah cukup, pas dia. Sekarang kita rebus. Oke, kita nyalakan apinya ya teman-teman, seperti ini. Ini kita sudah nyalakan api dan kita sudah masukkan daun semua. Baik teman-teman yang belum tahu caranya, jadi teman-teman semua, pada saat kita pengrebusan ini jangan dikasih apa-apa ya teman-teman, karena apabila kita kasih seperti garam, garam yang nonodium, karena itu fungsi garam untuk mematikan bakteri pada air yang ada di dalam kolam dan mematikan bakteri yang jahat yang namanya E. coli. Jadi pada saat kita merebus ini kita tidak perlu memberi garam ya. Dan ini pada saat kita nanti kita beri garam di dalam ini, dia akan menjadi tidak terfermentasi ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena zat garam itu nanti beda sama dengan yang di dalam kandungan ini. Sementara kandungan yang di dalam daun ketapang ini untuk menurunkan pH ya. Ingat ya teman-teman, untuk menurunkan pH air. Nah, sementara fungsi dari garam itu adalah menetralkan pH air atau menaikkan pH air ya. Jadi dia terbalik teman-temannya. Nah, jangan digabungkan pada saat pengrebusan. Kalau digabungkan boleh pada saat di kolam ya. Sebagai catatan teman-teman semua. Oke teman-teman, kita tunggu untuk beberapa menit, kurang lebih 20 menit dia udah mendidih. Ini akan kita lihat terus, kita pantau. Jadi saya di sini akan menjelaskan fungsi dari daun ketapang. Jadi fungsi dari daun ketapang itu sangat banyak. Yang pertama ya teman-teman, yang seperti saya bilang tadi, menurunkan pH air. Jadi menurunkan pH air dalam arti air yang telah normal, yang telah kena sinar matahari, apabila sudah diisi dengan ikan, itu pasti pH-nya akan naik. Kenapa? Karena plankton-plankton itu telah berevolusi. Ya, itu dia fungsinya. Dan yang kedua, fungsi dan manfaatnya membantu membasmi jamur. Ya, jamur yang ada di kulit ikan, di sisi ikan, dan terutama jamur yang ada di insang. Ya, teman-teman. Nah, itu biasanya banyak terjadi pada ikan-ikan yang di dalam kolam atau yang di dalam wadah, yang tidak di habitatnya asli. Ya. Dan yang ketiga, mengobatin luka setelah pemijahan. Jadi pemijahan ini khususnya di indukan, itu kan pada saat dia pemijahan atau kawin, itu kan ikan si betina itu diperas atau dipaksa oleh si jantan untuk mengeluarkan telur. Jadi di situ terjadi namanya kontak yang akan mengakibatkan luka pada ikan tadi, ikan jantan dan ikan betina. Jadi sinilah fungsinya daun ketapang ini untuk menetralkannya, supaya luka-luka tadi
sembuh dengan alami. Ya, yang keempat, teman-teman semua, biasanya daun ketapang ini fungsinya untuk menyerap racun-racun yang ada di air. Dalam arti racun-racun, dalam tanda kutip ya teman-teman, bukan racun-racun yang seperti kimia. Racun yang ada di air ini seperti bakteri yang pada saat kita memberi pakan, contohnya pakan pelet, itu akan mengakibatkan amonia yang tinggi, ya, dan kotoran ikan itu akan menaikkan amoniak tinggi. Itu menjadi pH akan tinggi. Itulah tadi fungsinya daun ketapang, untuk menurunkan pH pada saat tadi amoniak naik dan kotoran ikan naik, ya. Udah tahu teman-teman semua ya, jangan salah. Dan yang kelima, biasanya air ketapang ini mengurangi stres pada ikan, ya, dan bisa membuat sisi ikan itu menjadi kilat dan warnanya naik. Ikan apa aja ya, bukan khusus untuk ikan cupang ya teman-teman. Ini kita secara global fungsinya. Jadi teman-teman semua tahu manfaat dan fungsinya, ya. Oke, jangan lupa teman-teman semua yang kurang jelas boleh ditanya, boleh komen, dan jangan lupa subscribe ya. Kirim ke teman-teman semua, share bagi teman-teman pencinta ikan, karena ilmu itu bagus dibagikan, berpahala ya. Oke teman-teman semua, sambil kita tunggu proses masaknya, jangan lupa ya, saksikan video-video kita yang kemarin-kemarin. Ini udah hampir mendidih ya teman-teman, kita biarkan. Pada saat nanti dia mendidih, apinya kita kecilkan ya. Ingat ya teman-teman, kita kecilkan agar dia sempurna untuk penguraiannya ya, penguapannya. Inti dari ketapang ini dapat kita ambil. Kalau dia seperti ini sudah ini ya, sudah namanya sudah mendidih, kita biarkan dulu sebentar, baru nanti api kita kecilkan. Karena kalau tidak kita kacau, dia akan naik ke atas, akan tumpah, dia akan menyorong ke atas seperti ini teman-teman, daunnya. Sudah betul-betul mendidih, kita kecilkan ya teman-teman apinya. Oke, ini sudah kecil, biarkan dia mendidih. Jadi teman-teman semua, setelah nanti mendidih, kita biarkan aja sampai dia dingin sendiri ya. Karena di situ nanti dari patinya itu keluar. Ya, teman-teman. Pengorengnya nanti di situ, penguapannya pada saat nanti dia dari panas dingin menjadi dingin. Disitulah nanti baru kita saring. Jadi ini kita biarkan aja dulu. Karena dia nanti kurang pekat kalau kita ambil sekarang setelah mendidih. Coba kita ambil sedikit ya, biar tahu kita seberapa kentalnya. Dia belum kental ya, masih kayak teh yang disiram air panas ya. Jadi teman-teman semua, seperti ini prosesnya, jangan sampai salah ya teman-teman. Dan manfaatnya tadi kita jelaskan, dan teman-teman semua di luar sana sudah mengerti dan sudah tahu manfaat dan kegunaannya. Dan bagi
teman-teman yang pengen tanya, pengen lebih tahu lagi, boleh ditanya di kolom komen ya. Dan bisa di-share video kita ini agar teman-teman yang lain biar lebih tahu ya. Dan jangan lupa tonton video kita yang lain-lain, dan jangan lupa subscribe video kita ya teman-teman, agar channel ini lebih berkembang. Baik, sampai di sini dulu tutorial dan manfaat dari daun ketapang, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.